Selamat malam, saya atas nama Renili Savalinda Baswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 1 jurusan Sosiologi. Saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu politik, review buku dasar-dasar ilmu politik Miriam Budiarjo bab 8 sampai bab 12. Bab 8 Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara vertikal yang berarti membagi kekuasaan antar beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial. Dan yang kedua secara horizontal, yaitu pembagian yang menunjukkan perbedaan antar fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif, yang dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap anggota konfederasi, tetapi tidak terdapat warga negara-negara itu. Negara kesatuan ialah bentuk-bentuk di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat yang tidak pada pemerintah. Konfederasi merupakan gabungan beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan secara internal dan eksternal. Bersatu negara-negara tersebut diatur dalam perjanjian internasional. Negara federal merupakan salah satu ciri negara yang bahwa mencoba menyesuaikan dua konsep yang sederhana bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Berikutlah pembagian di negara federal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tergantung di mana letaknya dan kekuasaan. Yang pertama, undang-undang merinci satu persatu kesatuan pemerintahan federal. Yang kedua, undang-undang merinci satu persatu kekuasaan pemerintahan negara-negara bagian. Yang kelima, perkembangan konsep-konsep trias politika atau pemisahan kekuasaan menjadi bagian kekuasaan. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan ini sebaliknya tidak diserahkan pada orang-orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain. Pelaksanaan konsep trias politika dalam konsep aslinya, baik di dalam negara yang dianggap paling banyak mempertahankan asas trias politika seperti Amerika Serikat, maupun dalam negara yang menyelenggarakan secara terbatas, yaitu di Inggris, sukar sekali diselenggarakan dalam praktis. Karena banyaknya kejadian, maka ada kecenderungan untuk menafsirkan trias politika tidak lagi sebagai pemisah kekuasaan, tetapi menjadi pembagian kekuasaan yang diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah yang membedakan menurut sifatnya, serta diserahkan kepada badan yang berbeda. Bab 9 Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Badan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokrasi, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara, seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Badan eksekutif terdiri atas kepala negara seperti raja, presiden, beserta menteri-menterinya.
Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota legislatif. Biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. Badan eksekutif memiliki beberapa wewenang yang diantaranya mencakup berbagai bidang, yaitu administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan sebagainya, dan diplomatik untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Wewenang badan eksekutif yang pertama administratif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua legislatif. Legislatif berfungsi membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi undang-undang. Adapun beberapa macam badan eksekutif. Yang pertama, sistem parlementer dengan parliamentary executive. Yang kedua, sistem presidensial dengan executive atau non-parliamentary executive. Yang kedua, badan legislatif. Badan legislatif atau legislatif mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislatif untuk membuat undang-undang. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik yang berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya bertanggung jawab dalam tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan perkembangannya, gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya ke dalam undang-undang. Di Indonesia, badan legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang merupakan badan-badan yang memiliki wewenang legislatif, kontrol, dan anggaran. Tentunya di setiap negara, badan legislatifnya berbeda-beda. Ada yang menerapkan dengan sistem 1 majelis dan 2 majelis. Yang ketiga, badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk dalam bidang ilmu daripada bidang ilmu politik. Kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsepnya. Akan tetapi, dari perkembangannya telah diketahui bahwa doktrin pemisahan kekuasaan yang mutlak dan murni tersebut tidak mungkin dipraktikkan di zaman modern karena tugas negara dalam abad ini sudah demikian kompleksnya. Sehingga doktrin itu diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang artinya hanya fungsi pokok yang dipisahkan, sedangkan selebihnya letting cabang kekuasaan itu terjalin satu sama lain. Badan yudikatif biasanya identik dengan kehakiman, di mana badan ini bertugas sebagai pengadili atau memutuskan pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, badan yudikatif terdiri atas Mahkamah Konstitusi atau MK, Mahkamah Agung atau MA, serta Komisi Yudisial atau KY. MK adalah lembaga yudikatif tertinggi atas lembaga-lembaga yang lain, setara dengan MA jika MA bisa digugat namun keputusan MK tidak dapat diajukan banding dan sifatnya sudah final. 10. Partisipasi politik. Yang pertama, sifat dan definisi politik. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta ke dalam aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan yang memilih pimpinan negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan salah satu masalah yang penting dan akhir ini banyak mempelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta aktif dalam kehidupan politik. Yang pertama, partisipasi politik di negara demokrasi. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan praksara sendiri, atau seperti memberi suara dalam pemilihan umum yang besar jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuhnya melibatkan waktu dalam politik. Yang kedua, partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis, pada masa lampau partisipasi massa umum diakui keajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dan masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang berkembang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Yang ketiga, partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda, yang kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterlambatannya, karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak tergantung pada partisipasi rakyat. Yang keempat, partisipasi politik melalui new social movements dan kelompok-kelompok kepentingan. Salah satu sebab adalah bahwa orang mulai menyadari suara satu orang atau misalnya dalam pemilihan umum sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui kegiatan menggabungkan diri dengan orang-orang lain menjadi suatu kelompok, diharapkan tuntunan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Yang kelima, beberapa jenis kelompok. Yang pertama, kelompok anatomi. Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama. Yang kedua, kelompok nasional. Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Yang ketiga, kelompok institusional. Kelompok-kelompok formal yang berbeda dalam satu kerjasama secara erat dengan mempertahankan pemerintah seperti birokrasi dan kelompok militer. Yang berikut, kelompok asosional yang terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis, dan agama. Yang berikut, lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Indonesia, LSM dengan LSM serta kelompok kepentingannya dan banyak hal terinspirasi oleh koleganya dari luar negeri. Ideologi secara kerja pun banyak miripnya. Umumnya LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat dalam mencegah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Bab 11, Partai Politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta dalam berpartisipasi dalam proses pengolahan negara. Dewasa ini, partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengolahan negara. Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang memperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik atau parpol
telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintahan pihak lain. Yang berikut sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat pada awal perkembangannya. Pada akhir dekade 18-an di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis. Kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dan parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat etnis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat pada awal perkembangannya. Definisi partai politik. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasa terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya. Berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Fungsi partai politik. Di negara demokrasi meliputi partai politik yang sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana asosiasi politik, sebagai rekrumenter politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Sedangkan fungsi partai politik di negara otoriter yaitu untuk mencari dukungan masyarakat, untuk tidak kepuasan terhadap pemerintah dan bertujuan untuk mencapai kedudukan atau kekuasaan yang dijadikan batu loncatan guna menguasai semua partai politik dan menghancurkan sistem politik yang demokratis. Contohnya seperti Partai Komunis. Sedangkan fungsi partai politik di negara berkembang yaitu selain sebagai menyambung aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan, tetapi lebih terpenting merupakan sebuah peranan yang sangat diharapkan dari partai politik yaitu sebagai sarana untuk memperkembangkan integrasi nasional dan memupuk identitas nasional, karena negara baru akan berkembang sering dihadapkan dengan masalah-masalah dari berbagai macam sumber perbedaan yang di sebuah negara itu. Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai ini tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Klasifikasi sistem kepartaian. Telah dibahas bermacam-macam jenis partai, akan tetapi beberapa sarjana menganggap perlu analisis tambahan dengan meneliti perilaku partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu, yang memenuhi syarat seperti Partai Golongan Karya, Demokrat, Partai Duvenger, mengadakan klasifikasi menurut 3 kategori sistem partai politik di sebuah negara antara lain. Yang pertama, sistem partai tunggal, yang hanya terdiri dari satu partai politik di negara tersebut. Tidak ada partai-partai politik lainnya pada umumnya. Contohnya di Cina hanya terdapat Partai Komunis Cina atau PKC. Yang kedua, partai Dwipartai. Hanya terdapat 2 buah partai politik di sebuah negara,
di mana dalam pemilihan umum mereka saling berkompetisi, merebut hati rakyat. Kelak salah satu mereka dapat menjadi partai pemerintah dan satu di antaranya menjadi penyeimbang pemerintah. Contohnya di Amerika terdapat dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Republik. Yang ketiga, sistem multipartai, yang dalam sistem ini di sebuah negara banyak terdapat partai politik yang hadir dalam penyelenggaraan kondisi perpolitikan di sebuah negara tersebut, yang memiliki banyak positif dan negatifnya bagi perpolitikan itu, yang saling berhubungan satu sama lain. Koalisi dan oposisi juga masuk ke dalam sistem ini. Bab 12. Sistem pemerintahan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemerintahan umum, sistem pemilihan umum atau pemilu, dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip, yaitu prinsip yang pertama adalah satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut dengan sistem distrik. Dan prinsip yang kedua yaitu satu daerah memilih beberapa wakil, yang biasanya dinamakan sebagai perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Berbagai penjabaran mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem distrik dan proporsional yang keduanya termasuk ke dalam sistem pemilu mekanisme seperti yang dijelaskan di atas. Sistem perwakilan distrik atau satu dapil untuk satu wakil. Di dalam negara distrik, sebuah daerah kecil menentukan satu wakil yang tunggal berdasarkan suara terbanyak. Yang pertama, sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasi, akan tetapi umumnya berkisar pada dua pokok, yaitu single member konstituensi atau salah satu daerah memilih pemilihannya satu wakil, yang biasanya disebut sistem distrik. Yang kedua, keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Keuntungan sistem distrik yaitu sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap pemilihannya hanya satu. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru yang dibendung. Karena kecilnya distrik, maka wakil untuk pemilihan dapat dikenal dengan komunitasnya sehingga berhubungan dengan konstituen lebih erat. Bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui distorsioner dapat meraih juara pemilihan lain. Lebih mudah bagi suatu partai menciptakan kedudukan mayoritas dan parlemen. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Yang berikut, kelemahan sistem distrik. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan mayoritas. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam satu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural. Dalam kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya daripada kepentingan nasional. Keuntungan sistem proporsional. Sistem proporsional dianggap representatif. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi. Kelemahan sistem proporsional. Sistem ini kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai.
memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi satu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen. Gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Dewasa ini, Jerman menggabungkan kedua sistem dalam pemilihan umumnya. Setengah dari parlemen dipilih melalui dengan sistem distrik, dan setengahnya lagi dipilih dengan sistem proporsial. Setiap pemilihan mempunyai 2 suara. Pemilih memilih calon atas dasar sistem distrik atau sebagai suara pertama, dan pemilih itu memilih partai atas dasar sistem proporsional atau sebagai suara kedua. Negara yang melakukan sistem gabungan adalah Swedia, Italia, dan Indonesia. Sistem proporsional atau satu dapil memilih berbagai wakil. Sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang lebih merupakan peserta pemilih. Beberapa dengan sistem distrik, wakil dan dengan pemilih kurang dekat karena satu wakil dipilih melalui tanda gambar kertas suara saja. Sistem proporsional banyak diterapkan oleh negara multipartai seperti Italia, Indonesia, Swedia, dan Belanda. Sistem ini juga dinamakan perwakilan berimbang atau multi-member countries. Ada 2 jenis sistem dalam sistem proporsional, yaitu yang pertama, list proportional presentation. Di sini partai-partai peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan. Partai cukup memilih partai. Alokasi kursi partai berdasarkan pada daftar urut yang sudah ada. Yang kedua, the single transfer they vote. Para pemilih diberi otoritas untuk menentukan profesinya. Pemenangnya didasarkan atas penggunaan kota. Demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.